Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas PTKF angkatan 2019, NIM 192904209. Di sini saya akan memaparkan materi tentang desain dan konsep pengembangan e-learning. Nah, yang pertama adalah e-learning framework, di mana e-learning secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pembelajaran dengan menggunakan teknologi elektronik, khususnya media komputer. E-learning framework ini merupakan kerangka pembelajaran online atau seperangkat alat dan rekomendasi yang memberikan panduan dan mempromosikan standar bersama untuk mengembangkan produk pembelajaran online di dunia. Dengan metode e-learning, pengajar dapat meningkatkan intensitas komunikasi interaktif dengan peserta didik, mengajar dan peserta didik yang secara fisik terpisah, namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi. E-learning memberikan keleluasaan pada pengajar untuk memberikan akses kepada peserta didik untuk mendapatkan referensi lainnya yang terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian e-learning framework. Nah, e-learning framework ini terbagi menjadi institusional, ethical, teknologi, resource support, pedagogik, manajemen, interface design, dan evaluasi. Nah, di mana institusional ini merupakan tujuan antara yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan seperti standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap, dan menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu dan teknologi, serta seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kemudian, manajemen. Manajemen dalam konteks pendidikan secara umum terdiri dari komponen-komponen secara langsung merupakan bagian dari proses pendidikan. Komponen-komponen tersebut antara lain guru, karyawan, sumber belajar, sarana dan prasarana, kurikulum, biaya, pengawasan, kepemimpinan, sistem evaluasi, orang tua, dan manajemen. Nah, pada pembelajaran e-learning, semua komponen ini akan memanfaatkan alat teknologi untuk mencapai tujuan yang menata sumber daya yang bisa produktif. Kemudian, teknologi, di mana teknologi merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktek dalam pembelajaran. Sumber belajar saat ini, teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka yang bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Media yang biasa digunakan adalah dengan menyediakan komputer dan internet di setiap sekolah. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan di dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari jenuh selama mengikuti pembelajaran. Kemudian, pedagogik. Yang pertama adalah pendidik sebelum memulai pembelajaran perlu menyiapkan strategi belajar, salah satunya dengan mencari tahu keinginan anak atau bagaimana model pembelajaran itu bisa disegani anak. Kemudian, mengenai tujuan pembelajaran itu, sebenarnya menciptakan suasana kelas yang aktif seperti rajin berdiskusi, mengerjakan tugas, keseimbangan interaksi antara pendidik dan anak seperti bertanya dan menjawab, sehingga itu semua cukup mengakomodasi tujuan pembelajaran. Dalam situasi seperti ini, dengan pembelajaran jarak jauh, sangat diperlukan instruktur atau pendidik karena bagaimanapun lengkapnya materi yang dimiliki anak, tanpa ada bantuan pendidik lebih kecil
kemungkinan anak tersebut mau mempelajarinya, kecuali kemauannya sendiri. Maka diperlukan pendidik yang bisa selalu menjadi pendorong semangat anak. Untuk mewujudkan ketiga poin tersebut, diperlukan interaksi yang baik antara pendidik dan anak. Kemudian, etikal, di mana proses internalisasi etika dalam diri siswa tidak dapat dilakukan secara instan, namun melalui proses jalan dan perkembangan jasmani dan rohani siswa. Proses dimulai dengan pengenalan nilai-nilai dalam keluarga, orang tua maupun keluarga yang ada di rumah. Jika anak sudah bergaul di lingkungan sosial masyarakat sekitar yang ia berkenalan dengan berbagai nilai di sekitarnya, walaupun bersifat sedikit tidak formal, akan tetapi para peserta didik harus mengikuti aturan dan etika yang berlaku, seperti tepat waktu dalam pembelajaran, menggunakan bahasa yang sopan, dan berpenampilan yang rapi. Kemudian, interface design. Tujuan merancang interface yang efektif, sistem perangkat lunak. Efektif artinya siap digunakan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan penggunaannya. Penggunaan sering menilai sistem dari interface, bukan dari fungsinya, melainkan dari user interface. Jika desain user interface yang buruk, maka itu sering jadi alasan untuk tidak menggunakan software. Selain itu, interface yang buruk menyebabkan pengguna membuat kesalahan fatal. Desain harus bersifat user, artinya pengguna sangat terlibat dalam proses desain. Karena itu, ada proses evaluasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap hasil desain. Misalnya, menentukan model pengguna, membuat desain, membangun mental, dan membuat model implementasi. Kemudian, resource support. Komunitas yang mendukung komunitas di sini meliputi guru, pelajar, orang tua, pejabat kampus, atau lembaga dan dukungan pemerintah. Semua ini merupakan satu kesatuan dan komunikasi pendidikan yang harus memberikan dukungan untuk menjalankan e-learning. Ekspektasi yang jelas. Pelajar harus sadar memahami apa yang akan diterima dari instruksi yang diberikan melalui kelas online tersebut. Metode komunikasi harus saling melengkapi dan tidak hanya memberikan efektif yang tidak jelas, karena ekspektasi antara pelajar dan pengajar berbeda. Saling meminta dan memberikan feedback akan menjaga ekspektasi ini akan tetap berada pada jalur yang benar. Aktivitas interaktif sangat penting bagi pengajar untuk menggabungkan kegiatan yang interaktif dengan kegiatan yang mengharuskan pelajar saling bertukar pikiran satu sama lain agar dapat memperdalam topik dan meneliti materi. Kehadiran internet tentu dapat dimaksimalkan untuk mencapai hal ini, di mana pelajar dan pengajar memiliki peluang dan menemukan sumber materi yang sesuai dengan kebutuhan pendidik. Menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif. Cara menggunakan sumber daya yang benar adalah mencari e-book materi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan lain, baik di dalam maupun luar negeri. Ini perlu dilakukan agar materi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, evaluasi. Pembelajaran online dapat menawarkan banyak sekali manfaat untuk semua, namun pemahaman pelajar tidak dapat diperoleh hanya dengan berbekal alat saja jika tidak diimbangi dengan kualitas metode dan pembelajaran materi yang diberikan. Dalam hal ini, sistem LMS hanya sebagai jembatan yang memfasilitasi pengajar untuk memberikan materi dan metode pembelajaran dengan baik. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisien sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran adalah disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi program komprehensif. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.